memanggil dan rimba dan bukit dalam Bukit Tinggi ingin membuka gawai adat Anda dapat menjadi gawai adat ini memajukan daerah Kabupaten Ketapang. 8, 9, 10, 11 lepas melepaskan semua hal yang bersifat jahat terhadap masyarakat kami. Anggai seluruhnya dapat terjadi baik pegawai tutung kamu jadi lebih tinggi lagi sampai hati nyaman ke sembahyang 7 saudara ke dalam. Dengan pembukaan doa oleh Putri Ketapang, maka acara pentas seni budaya ke-9 dan Pameran DAD tahun 2023 secara resmi dibuka. Pentas seni daya Dewan Adat Daya Kabupaten Ketapang yang ke-9 tahun 2023. Bupati didampingi Muspida Forkopimda Kabupaten Ketapang, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ketapang, Sekda Kabupaten Ketapang, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ketapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Sor 10, Dewan Adat Dayak Kabupaten Ketapang menyelenggarakan pentas seni budaya Dayak yang ke-9 pada tahun 2023. Saya bersama Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Ketapang, Pak Heri Mustanam. Pak Mustanam, ini kegiatan dalam pentas seni budaya Dayak ini seperti apa, Pak? Hari Katalino berjalanan ke surga bersengat ke Yudata. Yeah. Jadi setiap tahun kita mengadakan pentas seni budaya Dayak Ketapang, Dayak Ketapang, dan disatukan dengan rapat kerja pengurus Dewan Adat Dayak Kecamatan Kabupaten Ketapang. Jadi kita rangkaikan, kemudian ini adalah merupakan agenda rutin setiap tahun. Ini pentas seni diadakan di Kabupaten Ketapang. Kemudian ada lagi kegiatan yang gawai, itu kita adakan di pusat kota kecamatan secara bergiliran setiap tahun. Nah, jadi semuanya kami rangkaikan dengan ada lomba tradisional, olahraga tradisional, kemudian tari, dalam rangka kita melestarikan adat budaya. Dan ini yang ke-9. Kemudian satu lagi gawai tingkat provinsi. Jadi yang menang di lomba tingkat kabupaten kami bawa ke tingkat provinsi setiap tahun. Berjenjang gitu ya Pak ya? Tahun 2023 kita dari Kabupaten Ketapang memperoleh juara umum di provinsi. Setiap tahun karena kita bina setiap tahun ini mutu jadi meningkat. Jadi mungkin dari segi seninya, dari segi tampilan pakaiannya, kemudian dan juga tidak kalah dari segi kekompakan semua adik-adik kecamatan. Ini yang kita selalu kita jaga sehingga ya pemeliharaan pelestarian adat budaya itu berkesinambungan. Pak, ada satu hal yang agak mengusik saya ini, tema PSBD kali ini. Melalui PSBD, mari kita jaga hutan, tanah, kayu, arai yang masih tersisa. Nah, sebagai sumber kehidupan untuk melestarikan adat istiadat, seni dan budaya. Konkretnya seperti apa, Pak? Ini ada kata yang masih tersisa ini, Pak. Sebenarnya keluhan kecil ini, halus, itu adalah apa tuh? Dalam rangka protes sosial sebenarnya. Ketika dari tahun ke tahun tanah kita rusak, arai kita tidak jernih, arai itu air. Kemudian hutan kita mungkin semakin tahun akan semakin habis. Nah ini menjadi suatu momen
ketika mengadakan acara itu menjadi peringatan. Oh, ini berarti menjadi apa? Menjadi perhatian ya, Pak ya? Nah, maka panitia tahun ini mengusung tema itu. Dan bukan hanya sekedar tema. Ini menjadi sumber persoalan di masyarakat. Karena setiap tahun tergerus dan itu juga menjadi masalah sosial di masyarakat, terutama dengan investor-investor yang masuk. Nah, akhirnya kalau tidak diupayakan begini, sebagai sumber tadi itu akan hilang. Akankah ini dibahas secara khusus, Pak? Dalam raker akan selalu kami bahas. Cuma kita, karena ini sifatnya tidak hanya masalah masyarakat Ketapang, ini berkaitan dengan produk hukum, masalah Indonesia, bukan tidak bisa diselesaikan sendiri di tingkat Kabupaten Ketapang. Maka suara dalam raker segala macam selalu kita sampaikan secara berjenjang pada provinsi mungkin besar. Tadi Pak Bupati menyatakan agar setiap desa itu menyiapkan hutan desa ya Pak ya. Ini dalam rangka ini juga apa? Itu dia Pak. Jadi minimal kalau ketika sudah punah, desa harus punya paling tidak 1 atau 2 yang bisa dipelihara sebagai hutan adat. Dengan tanaman lokal tentunya Pak ya, bukan dengan tanaman sawit. Kayu. Dan Pak Bupati juga menyinggung soal pendidikan tadi itu Pak. Bapak melihat sejauh mana unsur pendidikan penting bagi masyarakat Dayak ini Pak? Saya kira sangat penting, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati bahwa semakin tahun memang semakin banyak masyarakat Dayak yang berpendidikan. Nah, walaupun terlambat tetapi ini jalan terus Pak. Ada beberapa daerah yang kita inventarisasi bahwa tingkat pendidikan sarjana itu cukup banyak. Jadi itu berkembang, dan itu memang dari gerakan awal sangat pendidikan swasta itu. Oke Pak Tanam, terima kasih atas bincang-bincang. Oh ya, saya lupa Pak, ini kegiatan pentas seni budaya Dayak ini sampai kapan Pak? Sampai tanggal 30, jadi 25 sampai 30. Dan dipusatkan di pentas seni pendopo ini Pak ya, Balai Sungai Kendang. Yasmin Umar untuk Sorot 10.